Pikiran manusia adalah sebuah ruang tempat semua gagasan, proses mental, dan visi dari seseorang untuk mempresentasikan dirinya kepada dunia luar. Ini adalah Ruang PC, sebuah podcast tentang gagasan dan visi yang ada, apapun itu, nyata atau tidak, Anda yang menilai. Saya PC adalah host Anda. SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 telah menghantui kehidupan kita. Orang dibuat sakit, bahkan sampai kepada kematian. Bukan saja nyawa, tetapi ekonomi juga direnggutnya. 6 bulan COVID-19 tinggal bersama kita. Nyawa melayang, pekerjaan hilang. Ada yang takut dan berdiam di rumah, tapi ada juga yang terpaksa keluar mencari nafkah. Bagaimana ini? Oke, di tengah ngerinya pandemi COVID-19 ini, masih ada yang peduli, membantu sesamanya sesuai kemampuan mereka. Mereka adalah Kudos Charity. Ini cerita mereka. Kudos Charity merupakan grup baksos yang terbentuk karena teman-teman ex-Mudika Santo Alfonsus yang mau reunian, tapi reuninya bermanfaat. Aksi dimulai dengan membantu salah satu anak terlantar untuk dirawat di panti asuhan Siboncel. Lanjut ke reuni berikutnya, yaitu baksos di panti asuhan Holy Angel. Aksi sosial berlanjut ke pembagian 1.000 paket nasi kotak untuk warga kolong tol di masa pandemi COVID. Bermula dari obrolan kami di WhatsApp grup teman-teman ex-Mudika Santo Alfonsus yang Tuhan kasih jalan dengan mempertemukan kami dengan senior-senior alumni SMP Santa Maria della Strada yang lebih dulu punya akses ke Wisma Atlet. Lalu kami ini berkolaborasi dengan mereka. Apa saja yang dibuat Kudos Charity? Kegiatan Kudos Charity seperti penyaluran makanan berupa nasi kotak atau snack, vitamin yang dibutuhkan oleh Wisma Atlet, rumah sakit rujukan COVID. Selain itu juga kami menyalurkan APD, hand sanit, disinfektan, masker, dan perlengkapan medis lainnya. Tapi tidak hanya itu yang kami lakukan. Karena di saat kami membantu rumah sakit ini, kami juga melihat banyak warga yang terdampak akibat COVID ini. Jadi kami juga membantu menyalurkan dan nasi bungkus untuk warga terdampak. Kami berkolaborasi dengan Sego Mubeng yang sudah lebih dulu dijalankan oleh teman-teman dari seksi katekese dari Paroki Santo Alfonsus. Kami juga bekerja sama lintas agama dengan Gereja Isa Al-Masih Raja Wali dalam menyiapkan kebutuhan makan siang, snack untuk para relawan dan petugas medis. Kami juga berkolaborasi dengan grup-grup donasi lainnya yang kami kenal lewat sosial media. Dari mana pendanaannya dan tata kelolanya? Sumber kegiatan Kudos Charity berasal dari donatur tentunya. Donatur ini berasal dari mulut ke mulut. Selain itu kami juga memiliki Instagram Kudos Charity @kudoscharity yang bisa di-follow. Kami juga memposting kegiatan di Facebook, WhatsApp, dan juga dari teman-teman di luar tim. Tata kelola dari Kudos Charity
Berdasarkan dana yang masuk, kemudian kami belikan kebutuhan, membelikan barang yang dibutuhkan dari rumah sakit, permintaan dari rumah sakit, makanan, atau peralatan medis. Kemudian kami salurkan. Dan setelahnya kami juga menginformasikan perolehan dana, pemasukan dan pengeluaran, serta memberikan bukti kepada donatur berupa foto-foto kegiatan kami. Apa tantangan yang dihadapi selama ini? Tantangan dari kegiatan Kudos Charity yang kami alami selama ini seperti pengiriman keluar kota karena beberapa bandara atau pelabuhan yang ditutup, sehingga pengiriman logistik kami menjadi terhambat. Tantangan lainnya adalah jika ada kebutuhan dari rumah sakit, dari warga yang membutuhkan sembako, namun kondisi barang, stok barang, ataupun donasi makanan, dana yang ada itu kosong. Namun kebutuhan terus berjalan. Itu yang menjadi tantangan kami, bagaimana kami dapat memenuhi kebutuhan dari rumah sakit dan warga tersebut. Tapi untuk tantangan ini, kami punya iman. Di saat ada yang membutuhkan, di saat kami berdoa, meminta kepada Tuhan untuk dibukakan jalan, Sang Penolong, Sang Donatur pasti akan diberikan oleh Tuhan tepat pada waktunya. Halo, selamat siang buat para donatur, buat adik-adik yang sudah mengirimkan ini, terima kasih ya. Nanti kita langsung sampaikan kepada dokter, perawat, bapak tentara, dan semua yang di sini. Stay safe, good day. Ya, inilah luar biasa campur tangan Tuhan. Ada donatur yang memberikan support dalam bentuk dana, dalam bentuk barang, dalam bentuk makanan, snack, vitamin, dan ada juga donatur yang tergerak dalam memberikan semangat dengan gambar seperti ini. Jadi ini adalah inisiatif dari salah satu donatur yang merupakan guru di salah satu sekolah swasta yang mengajak anak-anak didiknya untuk membuat kata-kata semangat, yang membuat gambar-gambar yang bisa menyemangati para relawan, petugas medis di rumah sakit. Kemudian ia mengumpulkan dan mengirimkannya pada kami salurkan saat itu ke Wisma Atlet, dan para relawan di Wisma Atlet yang membantu untuk menempelkan gambar-gambar tersebut di Wisma tentunya, di mana tempat itu adalah tempat yang biasanya dilalui oleh para medis. Itu juga yang membuat kami terharu, yang membuat kami tetap semangat karena banyak orang yang ternyata mendukung kegiatan ini. Sebuah gerakan bakti sosial yang dibangun di antara sesama teman yang peduli terhadap kondisi kurang beruntung orang lain. Kepedulian telah diwujudkan, manfaat telah dirasakan oleh mereka yang menerima. Apakah masih akan terus berlangsung? Karena SARS-CoV-2 ini akan terus ada. Tatanan baru dalam kehidupan mencuat. Hidup bersama SARS-CoV-2 adalah nyata. Apakah ada pemikiran atau niat menjadikan gerakan ini sebuah cause? Mendaftar menjadi sebuah gerakan sosial yang resmi. Apakah Kudos Charity akan diresmikan menjadi satu organisasi sosial? Kami belum terpikir untuk ke arah sana, karena kegiatan kami seringnya karena inisiatif dadakan, di mana kami punya niatan untuk bergerak, punya niatan untuk berbagi, dan memang pasti selalu ada tempat tujuan kami. Dan khusus untuk kondisi COVID ini, kami memang masih terus berjalan karena masih ada beberapa permintaan dari rumah sakit, makanan ataupun
barang-barang medis, dan kami pun juga terus mencari donatur sehingga para tenaga medis pun tetap dapat tersupport. Dalam kegelapan selalu ada secerca cahaya. Semoga apa yang dibuat oleh rekan-rekan Kudos Charity menginspirasi kita. Jangan menyerah, jangan takut. Mari kita berdamai dengan COVID-19, membangun kebiasaan baru, hidup layak untuk dipertahankan. Semangat dan terus mampir di Ruang PC. Salam